Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah pertemuan kedua di bab 10 penyakit sistematis dan kausal oleh Dwi Noviana. Yang pertama saya akan bahas adalah gangguan susunan saraf pusat. Yang pertama adalah nyeri. Rasa yang tidak nyaman baik ringan maupun berat. Rasa nyeri ada perlindungan diri dari rangsangan yang tidak menyenangkan. Nyeri itu dibagi tiga: nyeri kulit, nyeri sitomatik, dan nyeri visceral. Terapi farmakologi yang dilakukan adalah pertama golongan narkotika dan dua golongan non-opioid untuk mengatasi nyeri. Adapun golongannya sebagai berikut. Yang dua, inflamasi atau radang. Respon dari suatu organisme terhadap hal-hal yang bersifat patogen terhadap jaringan. Inflamasi dapat disebut juga reaksi yang terjadi pada tempat yang mengalami cedera seperti terbakar, iritasi, atau interaksi. Tanda-tanda bagian tubuh yang mengalami inflamasi adalah tumor, kalor, dolor, rubon, daya pergerakan menurun. Terapi farmakologis untuk mengatasi inflamasi dapat dilakukan dengan cara memberikan golongan tersebut. Yang ketiga, muntah atau gejala simptom merupakan keluarnya isi lambung, merupakan mulut yang paksa dengan kekuatannya. Terapi farmakologisnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, epilepsi, gangguan saraf yang timbul tiba-tiba dengan berkala, suatu disertai perubahan kesadaran. Penyebab epilepsi adalah pelepasan muatan listrik yang cepat mendadak berlebihan pada neuron-neuron tersebut dalam otak yang diakibatkan oleh luka otak. Yang kelima, kecemasan atau ansietas, suatu kumpulan gangguan ketika kecemasan yang dialami telah mencapai suatu tingkat keparahan sehingga akan mengganggu aktivitas. Yang keenam, Parkinson, penyakit yang terjadi akibat proses degenerasi yang proses dalam sel-sel otak sehingga terjadi disensi neurotransmitter. Yang ketujuh, obesitas atau terdapat lemak dalam jumlah abnormal. Terapi farmakologis yang baik adalah dietilpropil oklisat, sehingga ia selalu menjaga pola makan dan berhenti mengkonsumsi rokok dan alkohol. Selanjutnya, gangguan saraf tepi. Kerusakan pada saraf tepi dapat menyebabkan terjadinya proses persepsi di otak, berkurangnya suplai darah ke dalam seluruh tubuh. Nah, penyakitnya adalah DM, sindrom Guillain-Barré, cedera pada saraf, keracunan logam, gangguan lubang tulang belakang. Sekian pertemuan kedua pada pertemuan ini. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan ketiga penyakit kausal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.